Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. NIM saya 19270420003. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan kualitas air Clean Water Act. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Federal yang dikenal sebagai Clean Water Act disahkan pada tahun 1965 untuk menyediakan serangkaian prosedur yang seragam untuk menangani polusi air. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Air Bersih. Tetapi penegakan sehari-hari dari Undang-Undang Air Bersih telah diturunkan ke masing-masing negara bagian Undang-Undang Air Bersih. Implementasi dan penegakan Undang-Undang Air Bersih jelas merupakan tugas yang luar biasa dan belum diterapkan pada semua kegiatan yang mempengaruhi kualitas air di Amerika Serikat. Implementasi dan penegakan undang-undang tersebut berlanjut dan kualitas air di Amerika Serikat telah meningkat pesat dan sebagai hasilnya terus meningkat. Sebagian besar negara memiliki beberapa sistem undang-undang kualitas air, tetapi di negara berkembang, undang-undang kualitas air seringkali terstruktur dengan baik atau tidak diterapkan dan ditegakkan secara memadai. Izin pembuangan limbah. Pengendalian pencemaran air. Langkah awal dalam pengembalian pencemaran air adalah mensyaratkan izin pembuangan polutan dari sumber titik ke perairan alami. Undang-undang air bersih ini di Amerika Serikat mensyaratkan izin sistem penghapusan debit polutan nasional atau NPDES untuk setiap pembuatan polutan. Pemegang izin NPDES berhak untuk membuang limbah yang mengandung polutan dalam jumlah tertentu pada titik tertentu. Biasanya untuk menjangka waktu 5 tahun. NPDES tidak berlaku untuk limpasan badai, pembuangan ke sistem pengolahan air, dan beberapa perairan lain. Alasan pembatasan pembuangan bahan pencemar ke perairan. Alasan pembatasan pembuangan bahan pencemar ke perairan ini jelas untuk menghindari penurunan kualitas air. Melarang pelepasan adalah kemungkinan dalam beberapa kasus. Namun pendekatan ini jarang dilakukan karena banyak kegiatan menyebabkan pencemar air sangat penting bagi masyarakat. Penghapusan total polutan dengan perawatan limbah sebelum pembuangan akhir biasanya secara teknologi dan ekonomi tidak mungkin. Sebagai kompromi, badan pengatur biasanya mencoba untuk mencapai keseimbangan dalam izin kualitas air untuk memungkinkan sebagai kegiatan berlanjut tetapi dengan batasan polutan dalam limbah yang dapat dicapai secara teknologi, terjangkau dan melindungi kualitas air. Klasifikasi penggunaan telah diterapkan terutama untuk sungai, tetapi juga digunakan untuk badan air atau sumber air apapun. Sistem klasifikasi sungai yang dikembangkan oleh Departemen Manajemen Lingkungan Alabama di Amerika Serikat diilustrasikan pada beberapa tabel. Di Amerika Serikat, Clean Water Act mengharuskan setiap warga negara bagian mengembangkan setiap klasifikasi sungai dengan kriteria dan standar untuk setiap kategori penggunaannya. Standar yang dikembangkan oleh masing-masing negara bagian harus mencapai tujuan Undang-Undang Air Bersih tentang air yang dapat ditangkap dan dapat berenang sedapat mungkin dan harus mencegah degradasi aliran lebih lanjut. Selanjutnya, klasifikasi aliran. Klasifikasi aliran dapat gagal untuk memberikan manfaat yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan perairan karena beberapa alasan. Standar aliran tidak memadai untuk melindungi kualitas air atau standar limbah mungkin tidak cukup ketat untuk mencegah limbah sehingga menyebabkan air penerima melanggar standarnya. Kemudian tabel 6.1 mengenai ringkasan sistem klasifikasi Sungai Alabama dengan kualitas air kuantitatif standar, yang dimana untuk klasifikasinya yaitu mulai dari air Alabama, renang, pemanenan kerang, air umum pasokan, ikan dan satwa liar, pasokan air pertanian dan industri, dan yang terakhir yaitu
operasi industri, di mana untuk mengenai pH dari masing-masing klasifikasinya itu sama, yaitu mulai dari 6 sampai 8,5. Begitupun suhunya, yaitu memiliki suhu yang sama, yaitu 90 derajat Celcius. Yang membedakan di sini yaitu hanya oksigen terlarutnya, yang dimana mulai dari air Alabama sampai ikan dan satwa liar memiliki oksigen terlarut yaitu 5,0. Sedangkan pasokan air pertanian dan industri dan operasi industri memiliki oksigen terlarut yaitu 3,0. Dan untuk bakterinya yaitu untuk air Alabama 200 dan juga untuk selanjutnya 200. Selanjutnya untuk kekeruhan meningkat mulai dari air Alabama sampai operasi industri yaitu sama-sama memiliki kekeruhan meningkat 50. Selanjutnya itu tabel 16.2 yaitu mengenai ringkasan kriteria narasi kualitatif dalam sistem klasifikasi aliran Alabama. Yang di sebelah kiri ini yaitu klasifikasinya, kemudian yang di sebelah kanan toksisitas, rasa, bau, dan warna pada klasifikasi. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu nasional yang luar biasa perairan sumber daya. Tidak ada pembuangan yang diizinkan ke perairan ini. Kemudian yang kedua yaitu Alabama yang luar biasa di perairan. Toksisitas harus memenuhi semua persyaratan toksisitas, tidak mempengaruhi perbanyakan palatabilitas ikan atau kerang, atau mempengaruhi nilai estetika. Kemudian yang ketiga yaitu renang. Harus aman untuk kontak air, bebas dari racun, tidak mempengaruhi palatabilitas ikan, dan tidak mempengaruhi nilai estetika atau merusak perairan untuk ini. Kemudian selanjutnya itu pemanenan kerang. Harus bebas dari racun, tidak mempengaruhi kelezatan ikan atau kerang, tidak mempengaruhi nilai estetika. Kemudian yaitu mengenai pasokan air publik. Harus aman untuk pasokan air. Selanjutnya ikan dan satwa air. Tidak boleh menunjukkan toksisitas terhadap kehidupan akuatik dalam perkembangbiakan. Untuk yang terakhir yaitu untuk menggunakan ini pertanian dan penggunaan hilir tidak melindungi. Selanjutnya standar konsentrasi. Pada tabel untuk yang di sebelah kanan terdapat standar dan untuk yang di sebelah kirinya yaitu terdapat kriteria. Kriteria pH memiliki standar 6 sampai 9. Kemudian untuk oksigen terlarutnya yaitu 5 mg per liter atau di atasnya. Kemudian untuk kebutuhan oksigen biokimia yaitu 30 mg atau kurang. Dan yang terakhir yaitu total padatan tersuspensi yaitu untuk standarnya 25 mg per liter atau kurang. Standar jenis ini dapat mencegah efek buruk pada kualitas air di zona pencampuran di mana limbah pencampuran dengan air penerima. Mereka juga membatasi konsentrasi polutan untuk menghindari peningkatan konsentrasi di masa depan. Namun jika sumber air tersedia, pemegang izin dapat menggunakan untuk mengencerkan konsentrasi variabel kunci untuk memastikan kepatuhan. Karena tidak ada batasan volume pembuangan jumlah polutan dapat meningkatkan dan meskipun perlindungan di zona pencampuran, kualitas air secara keseluruhan dapat memburuk di badan air penerima. Kemudian standar pada beban. Beban polutan dihitung dengan mengalihkan volume limbah dengan konsentrasi polutan. Misalnya, volume limbah kali konsentrasi polutan sama dengan beban polutan. Contoh kriteria dengan standar beban adalah standar BOD 5, tidak lebih dari 100 kg per hari. Namun standar sederhana seperti ini tidak dapat diterima karena debit yang kecil dapat memiliki BOD 5 yang sangat tinggi dan tidak melebihi standar. Selanjutnya standar berbasis delta. Standar delta akan menentukan peningkatan maksimum yang diizinkan atau nilai delta untuk satu atau lebih variabel. Standar TSS dapat menetapkan bahwa konsentrasi TSS dalam limbah tidak boleh melebihi konsentrasi TSS air masuk lebih dari 10 gram per liter. Total beban harian maksimum.
Isu-isu yang terkait dengan kekurangan standar effluent yang dibahas di atas telah mendorong Amerika Serikat dan negara lainnya untuk menetapkan total beban harian maksimum atau TMDL untuk polutan prioritas dari penerima. Pendekatan ini terdiri dari menghitung jumlah maksimum polutan dari semua sumber atau alami dan antropogenik yang dapat diizinkan tanpa menyebabkan badan air melanggar standar klasifikasinya. Selanjutnya adalah standar kimia beracun US-EPA untuk menertibkan batas konsentrasi dan maksimum untuk banyak polutan beracun yang harus ditetapkan untuk menghindari kondisi beracun dalam air apapun dari penggunaan yang ditentukan. Gallagher dan Miller 1969. Akan tetapi sulit untuk menetapkan standar bahan kimia yang beracun dalam izin limbah telah toksisitas beberapa logam dan bahan kimia organik sangat bervariasi dengan kondisi kualitas air. Untuk mengatasi masalah ini, ada banyak penggunaan batasan toksisitas yang ditetapkan dengan pengujian toksisitas effluent secara keseluruhan. Uji toksisitas dilakukan secara memaparkan spesies organisme akuatik tertentu pada limbah yang bersangkutan. Berikutnya, pemantauan dan penegakan izin pemberhentian. Seringkali tidak mungkin bagi pemegang izin pembuangan air untuk segera mematuhi persyaratan izin dan jadwal kepatuhan dapat ditentukan. Sebagian besar pemerintah sangat bergantung pada pemantauan mandiri untuk mendokumentasikan kepatuhan terhadap standar. Nah, izin tersebut akan menetapkan persyaratan pemantauan yang mencakup frekuensi dan metode pengambilan sampel, pengambilan variabel dan metode pemantauan, jadwal pelaporan serta izin. Biasanya mengharuskan juga pemegang izin untuk segera melaporkan ketika pembuangan standar air minum. Banyak negara, masing-masing negara bagian atau provinsi dan lembaga internasional telah membuat standarisasi kualitas air minum. Sebagai ilustrasi, peraturan air minum primer nasional saat ini kecuali radionuklida untuk Amerika Serikat dirangkum dalam beberapa tabel. Nah, standar ini berasal dari Kantor Air Tanah dan Air Minum USEP-A dan merupakan standar yang dapat ditegakkan secara hukum yang berlaku untuk sistem air publik. Adapun tujuan dari standar utama ini adalah untuk melindungi kualitas air minum dengan membatasi tingkat kontaminan tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan diketahui atau diantisipasi terjadi dalam sistem pasokan air yang ada di publik. Nah, pedoman kualitas air. Ada banyak daftar pedoman atau kriteria untuk 5 bidang tambahan penggunaan air. Yang pertama, pasokan air publik, yang kedua, ikan dan satwa liar, yang ketiga, pertanian, yang keempat, rekreasi dan estetika, dan yang kelima adalah industri. Contoh pedoman yang direkomendasikan untuk perlindungan ekosistem perairan di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat disajikan pada tabel 16.7. Tabel 3. Tingkat kontaminan maksimum MCL untuk bahan kimia anorganik dalam peraturan air minum utama di Amerika Serikat. Kontaminan atimon tidak memiliki MCL, sedangkan kontaminan sianida memiliki MCL yaitu 200. Arsenik MCL-nya adalah tentang, sedangkan fluor MCL-nya adalah 4000. Selanjutnya adalah asbes, MCL-nya yaitu 7 kali 106 serat per L. Selanjutnya adalah memimpin, yaitu MCL-nya adalah 15. Barium MCL-nya yaitu 2000. Air raksa MCL-nya 2. Kemudian berilium MCL-nya 4. Nitrat atau sebagai N MCL-nya adalah 10.000. Kadium MCL-nya adalah 5. Nitrit atau sebagai N yaitu MCL-nya 1000. Selanjutnya adalah kromium MCL-nya 100, selenium MCL-nya 50, tembaga MCL-nya 1300,
talium MCl-nya 2, seng MCl-nya 7400. Tabel 4. Tingkat kontaminan maksimum atau MCl untuk bahan kimia organik dipilih dalam peraturan air minum utama di Amerika Serikat. Kontaminan. Alakdoro tidak memiliki MCl, sedangkan endohal memiliki MCl yaitu 100, atrazin MCl 3, edirin MCl-nya adalah 2, sedangkan untuk benzena MCl-nya 5, epichlorohydrin MCl-nya 2, benzoapirin dengan MCl 0,2, etilin bromida dengan MCl-nya 0,005, bromat MCl-nya 10, glifosat MCl-nya 700, karbofuran MCl-nya 40, asam holosetat dengan MCl 60, karbon tetrasoksida dengan MCl 5, heptotaklor dengan MCl 0,4, kloramin dengan MCl 4000, heptotraktor heptosida dengan MCl 0,2, klorida dengan MCl 2, heptosrebenzena dengan MCl 1, klorin MCl 4000, heksosilopedetadiena dengan MCl 50, klorin dioksida dengan MCl 800, lidane dengan MCl 0,2, ritus colae dengan MCl 1000, methox klor dengan MCl 40, klorobenzena dengan MCl 0,001, oxmit dengan MCl 200, 2,4 minde dengan MCl 70. Tabel 5. Tingkat kontaminan maksimum MCl untuk mikroorganisme dan kekeruan dalam peraturan air minum primer untuk Amerika Serikat. Variabel MCl. Critrosporidium 0, Gardia lamblia 99,9% terbunuh atau tidak aktif. Coliform tinja yaitu 0. Jumlah lempeng heterofilik 500 unit pembentuk koloni per ml 5. Total coliform persen sampel per bulan dapat positif 99,99%. Virus atau entrik MCl terbunuh atau tidak aktif. Kekeruan MCl INTU. Contoh pedoman yang direkomendasikan untuk perlindungan ekosistem perairan di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat disajikan pada tabel 16.7. Nah, pada pedoman seperti ini tidak dapat ditegakkan secara hukum. Mereka juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk kualitas untuk penggunaan tertentu. Nah, seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel tentang standar air minum sekunder untuk Amerika Serikat. Berikutnya adalah tabel tentang pedoman untuk perlindungan ekosistem air tawar yang mana didirikan oleh Dewan Lingkungan dan Konservasi Australia dan Selandia Baru pada tahun 1992. Nah, seperti yang kita lihat di layar, ada beberapa jenis parameter, yaitu ada parameter fisika dan kimia yang terdiri dari warna dan kecerahan, oksigen terlarut, pH, salinitas, nutrisi, serta suhu. Adapun bagian yang kedua itu adalah anorganik yang terdiri dari aluminium, antimon, arsenik, berilium, kadmium, kromium, dan tembaga. Selanjutnya ada juga variabel toluena, akrolein, dan lain sebagainya.